Analogi adalah cara berpikir dengan membandingkan dua hal yang mirip, lalu memakai kemiripan itu untuk membantu memahami atau menilai sesuatu. Contohnya, saat kita bilang otak itu seperti komputer, artinya bukan otak benar-benar komputer, tetapi kita memakai kemiripan supaya lebih mudah paham. Di sana kedua-duanya ada proses, ada penyimpanan, dan ada pengolahan informasi. Dalam hukum, analogi berarti ada satu kasus yang belum diatur jelas, lalu dicari kasus lain yang serupa dan dianggap mirip. Kemudian, aturan pada kasus yang sudah ada itu diterapkan di kasus yang baru tersebut. Contohnya, saat ada aturan yang berbunyi dilarang mengambil barang milik orang lain secara fisik. Lalu, terjadi kejadian seseorang yang meretas akun bank orang lain dan menguras isinya secara digital. Nah, perlu dilihat di sini bahwa di sini tidak ada sentuhan fisik, tidak ada barang berwujud yang diambil. Artinya, secara hukum, orang ini tidak bisa diadili karena aturan yang ada adalah mengambil barang secara fisik, bukan digital. Kalau diceritakan sederhana, asas seperti ini lahir sebagai reaksi terhadap hukum pidana yang dulu terlalu mudah dipakai secara sewenang-wenang pada revolusi Prancis. Sebelum ada asas ini, banyak orang yang dihukum berdasarkan kekuasaan raja, kebiasaan, atau tafsir hakim yang sangat luas terhadap undang-undang. Lalu, muncullah gagasan terkait negara tidak boleh menghukum tanpa dasar hukum yang jelas dan sudah ada lebih dahulu. Asas seperti ini disebut asas legalitas. Bunyi asas legalitas ini adalah nullum crimen nulla poena sine lege. Artinya, tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa undang-undang. Asas ini terus berkembang hingga terdapat juga istilah lain yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine pravie lege poenali. Artinya, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Akibat dari asas ini, para pembuat undang-undang harus bekerja cepat untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman. Jangan sampai ada kekosongan hukum. Contohnya, stand up komedi pada bulan Desember 2025 kemarin, Pandji Pragiwaksono menyatakan bahwa wakil presiden seperti menurut Mahfud MD, hal ini tidak bisa dipidana karena stand up komedi Pandji berlaku sebelum berlakunya KUHP baru, yaitu di tahun 2026. Di KUHP baru ada pasal 218 terkait larangan menghina presiden atau wakil presiden. Inilah contoh penerapan asas legalitas. Dengan kata lain, orang baru boleh dipidana kalau perbuatannya sudah terlebih dahulu diatur dalam aturan pidana yang sah dan rumusannya harus cukup jelas. Biasanya terletak di undang-undang. Dari undang-undang ini, hakim boleh saja punya tafsiran sendiri terkait tulisan yang ada di undang-undang. Contoh, bila pasal mencuri tadi menjadi mengambil barang milik orang lain. Hakim bisa menafsirkan kata barang di sini menggunakan beberapa strategi, bukan meluas menafsirkan kata barang di sini menjadi barang yang berbentuk fisik dan non-fisik, karena hal semacam itu akan melanggar asas hukum yang disebut lex stricta atau analogi yang memperluas pidana. Terdapat banyak cara bagaimana hakim menafsirkan kata-kata yang ada di undang-undang yang penjelasannya akan channel ini berikan di video pendukung bagian selanjutnya. Intinya, setiap kata atau frasa yang ada di undang-undang bisa ditafsirkan menggunakan beberapa cara dari literatur tertentu, bukan murni menurut keyakinan hakim sendiri, karena bisa disebut analogi. Itulah ciri khas dari analogi, ada unsur subjektivitas dari seseorang dalam melakukan cara berpikirnya.